Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk belajar tentang Big Data pada mata kuliah Database NoSQL di sini. Jadi ini ada beberapa penilaian utama seperti biasa, tidak terdapat plagiasi isi konten, tidak memuat terlalu banyak penjelasan, memiliki desain menarik dan simpel, kecepatan waktu pengumpulan tugas. Oke, pada pekan kedua, di sini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang database NoSQL. Nah, sebelum itu ada kata-kata bijak dari Albert Einstein di sini. Hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus tetap bergerak. Nah, jadi hidup itu akan terus berjalan, akan terus bergerak. Nah, untuk menjadikan keseimbangan dalam hidup, kalian harus tetap bergerak, diibaratkan sebuah sepeda. Jika kalian berhenti, otomatis sepeda kalian mungkin akan jatuh karena sepeda itu kan tidak ada ininya, tidak ada apa standar, tidak ada ininya, standnya. Oke, kita masuk ke materi. NoSQL adalah cara baru untuk merancang solusi database berskala internet atau berskala luas. Ini bukan produk atau teknologi, tetapi istilah yang mendefinisikan seperangkat teknologi database yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip RDBMS tradisional, seperti MySQL ataupun MariaDB. Nah, kemudian terdapat dua jenis database yang paling banyak digunakan saat ini. Jadi ini harusnya dua jenis ya, yaitu SQL di sini. Jadi ini dua jenis database yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu SQL dan NoSQL. Database SQL adalah ide RDBMS yang dimana lahir pada buku putih IF Code tahun 1970 yang berjudul A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Jadi bahasa yang digunakan untuk query sistem RDBMS atau biasa disebut SQL, SQL Query Language. Database SQL, sistem RDBMS sangat cocok untuk data terstruktur yang disimpan dalam kolom dan baris yang dapat di-query menggunakan SQL. Sistem RDBMS didasarkan pada konsep transaksi ACID, Atomic, Consistent, Isolated, dan Durable. Atomic menyiratkan semua perubahan transaksi yang diterapkan sepenuhnya atau tidak diterapkan sama sekali. Kemudian konsisten artinya data dalam keadaan konsisten setelah transaksi diterapkan. Ini berarti setelah transaksi dilakukan, query yang mengambil data tertentu akan melihat hasil yang sama. Kemudian isolated di sini berarti transaksi yang diterapkan pada kumpulan data yang sama yang tidak bergantung satu sama lain. Dengan demikian, satu transaksi tidak akan mengganggu transaksi lainnya. Kemudian durable berarti perubahan bersifat permanen dalam sistem dan tidak akan hilang jika terjadi kegagalan. Oke, ini ada berbagai jenis perbedaannya dari SQL dan NoSQL di sini. Kita bisa lihat di sini NoSQL itu dia dikembangkan pada tahun 2000-an ya. Sedangkan database SQL itu dia dikembangkan atau develop pada tahun 1970. Contoh dari database SQL di sini ada SQL Server, Oracle, MySQL, MariaDB dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari NoSQL ada MongoDB, Hebes, Cassandra dan lain-lain. Nah, kemudian untuk data model di sini, kalau kalian lihat di database SQL ini dia mengadopsi row dan kolom, baris dan kolom yang ada pada table. Sedangkan pada database NoSQL dia di sini itu mengadopsi yang namanya key value pair for key value store. Jadi datanya itu disimpan berdasarkan key value. Nah, selanjutnya data pada NoSQL ini sifatnya itu fleksibel. Jadi bisa berbeda dari bentukan awalnya. Ini adalah contoh-contoh yang ada pada database NoSQL. Jadi kita bebas tuh masukkan data ininya, menambah key-nya, menambah value-nya itu bebas. Karena sifatnya fleksibel.
Berbeda dengan yang ada pada database SQL, yaitu fix. Jadi strukturnya itu fix. Jadi kita harus mengikuti berbagai skema struktur dari SQL-nya sendiri. Oke, kemudian dalam hal konsistensi, database SQL ini sangat konsisten dibanding database NoSQL. Kemudian untuk supportnya ini, beberapa jenis perusahaan besar itu sangat sangat mensupport database SQL ini. Sedangkan database NoSQL itu kebanyakan yang support itu adalah project-project open source dari beberapa komunitas. Oke, jadi kita masuk di bagian definisi NoSQL di sini. NoSQL adalah istilah yang digunakan untuk merujuk ke database non-relasional. Dengan demikian, ini mencakup sebagian besar penyimpanan data yang tidak didasarkan pada prinsip RDBMS konvensional dan digunakan untuk menangani kumpulan data besar, big data pada skala internet. Data besar, seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, menghadirkan tantangan bagi penyimpanan tradisional dan memproses data seperti RDBMS. Akibatnya, kita melihat munculnya database NoSQL yang dirancang untuk memproses jumlah dan variasi data yang sangat besar, yang dimana ini sangat membutuhkan beberapa batasan waktu dan biaya tertentu. Jadi basis data NoSQL berevolusi dari kebutuhan untuk menangani data besar. Teknologi RDBMS tradisional tidak dapat memberikan solusi yang memadai. Oke, di sini ada berbagai jenis gambarnya. Kemudian kita masuk ke penggunaan NoSQL di sini. Beberapa contoh kasus penggunaan data besar yang cocok untuk database NoSQL adalah yang pertama, grafik jejaring sosial atau social network graph. Siapa yang terhubung dengan siapa, pos siapa yang harus terlihat di dinding atau beranda. Kemudian ada cari dan ambil atau search and retrieve. Jadi kita bisa mencari semua halaman yang relevan dengan kata kunci tertentu yang diberi peringkat oleh beberapa kali kata kunci yang muncul di halaman. Jadi ketika kita biasanya ingin nyari sesuatu di pencarian, itu biasanya muncul tuh list-list arsip pencarian kita sebelumnya. Nah, itu termasuk dalam search and retrieve. Ya. Nah, kemudian keuntungan selanjutnya itu ada skalabilitas yang tinggi. Pendekatan peningkatan ini gagal ketika tingkat transaksi dan persyaratan respon cepat meningkat. Berbeda dengan database SQL, database NoSQL generasi terbaru itu dirancang untuk diperluas, yaitu untuk memperluas secara horizontal menggunakan server komunitas kelas bawah. Nah, jadi database NoSQL ini dia juga mendukung penggunaan server komunitas kelas bawah, sehingga bisa sangat-sangat apa ya, memakan biaya yang rendah. Jadi sangat bisa untuk membuat keuntungan profit profit dari perusahaan itu bisa sangat efisien dan efektif karena menggunakan komunitas kelas bawah dari servernya. Kemudian pengelolaan dan administrasi. Jadi basis data NoSQL dirancang untuk sebagian besar bekerja dengan perbaikan otomatis, data terdistribusi, dan model data yang lebih sederhana, yang mengarah pada pengelolaan dan administrasi yang rendah. Jadi database ini dia memiliki atau memiliki sebuah administrasi. Jadi pengelolaan administrasinya ini cukup rendah dan juga model datanya yang lebih sederhana. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu biaya yang rendah. Basis data NoSQL biasanya dirancang untuk bekerja dengan sekelompok server komoditas murah, memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan memproses lebih banyak data dengan biaya yang cukup rendah. Selanjutnya ada model data yang fleksibel. Jadi yang telah saya sebutkan di awal, basis data NoSQL memiliki model data yang sangat fleksibel, memungkinkan mereka untuk bekerja dengan semua jenis data. Mereka tidak mematuhi model data RDBMS yang cukup kaku, yang dimana itu dari RDBMS itu tipenya skemanya adalah fix. Berbeda dengan NoSQL ini, yang tipenya adalah fleksibel. Akibatnya, setiap perubahan aplikasi yang melibatkan pembaruan skema database
dapat dengan mudah diimplementasikan pada database NoSQL. Kemudian ada kekurangan NoSQL di sini. Yang pertama adalah kematangan. Jadi sebagian besar basis data NoSQL adalah versi praproduksi dengan fitur-fitur utama yang masih harus diimplementasikan dan ditesting. Jadi, saat memutuskan database NoSQL, Anda harus menganalisis produk dengan benar untuk memastikan fitur yang diterapkan sepenuhnya atau fitur bisa diterapkan sepenuhnya atau masih ada dalam daftar tugas Anda. Oke, selanjutnya ada dukungan atau support. Dukungan merupakan salah satu batasan yang perlu Anda pertimbangkan. Sebagian besar basis data NoSQL berasal dari startup yang bersumber terbuka atau open source. Akibatnya, dukungan sangat minim dibandingkan dengan perusahaan perangkat lunak dan mungkin sama sekali tidak memiliki jangkauan global atau sumber daya dukungan. Kemudian kemampuan query yang terbatas. Karena basis data NoSQL umumnya dikembangkan untuk memenuhi persyaratan penskalaan aplikasi skala web, mereka menyediakan kemampuan query yang terbatas. Persyaratan query sederhana mungkin melibatkan keahlian pemrograman yang signifikan. Jadi kebanyakan teknisi-teknisi database NoSQL ini kebanyakan minimal harus memahami beberapa jenis-jenis perintah dari bahasa pemrograman tertentu, khususnya pada JavaScript. Nah, kekurangan selanjutnya itu membutuhkan administrasi. Meskipun NoSQL dirancang dan memberikan solusi tanpa admin, namun tetap membutuhkan keterampilan dan upaya untuk menginstal dan memelihara solusi tersebut. Jadi, kita membutuhkan sebuah admin untuk bisa melakukan atau memberikan solusi untuk database NoSQL kita. Jadi admin ini bertugas untuk memelihara entah itu bagian server, kemudian membutuhkan update terbaru dari database yang kita inginkan dan lain sebagainya. Sehingga muncullah beberapa jenis pekerjaan baru seperti data engineer, data analis, dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah keterbatasan. Karena database NoSQL adalah area yang masih berkembang, keahlian pada teknologi ini hanya terbatas pada komunitas-komunitas pengembang serta administratornya. Jadi sangat sulit untuk bisa memahami database NoSQL ini karena itu masih terbatas pada komunitas-komunitas pengembang. Jadi ini ada beberapa jenis fitur NoSQL di sini. Ada column oriented, document store, key value store, dan graph. Nah, kalian bisa baca dan lihat ya di sini. Ada berbagai jenis di sini. Oke, kemudian untuk selanjutnya di sini ada tugas pekan kedua ya. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 2 orang, kemudian buatlah slide presentasi dengan materi database NoSQL. Jadi yang ketiga ini kita ini dulu ya. Jelaskan dan presentasikan. Oke. Jadi mungkin udah paham ya tugasnya pada pertemuan kedua ini. Oke, mungkin cukup sekian ya dari pertemuan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.